Ibu Bapak untuk mengefisiensikan waktu telah hadir the second speaker yaitu Pak Herman Muhtar. Silakan Pak untuk menyampaikan di forum diskusi ini. Enggak. Halo Pak Herman, can you hear? Ya, siap. Okay, are you ready Pak? Ready. Okay, please Pak. The time's yours. Silakan Pak. Ibu Profesor Dr. Nok Mariani yang saya hormati, Ketua Stipar Bandung ya. Jadi host kita pertemuan kita, meeting kita pada hari ini. Kemudian juga sahabat saya Pak Budi, Ketua Asita dan juga Wakil Ketua GIPI Jabar. Beliau ini Wakil Ketua Asita Pusat ya, yang saya hormati. Kemudian moderator Pak Bu Titing ya, ketika kemudian para hadirin yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Jadi tadi Ibu Nok Mariati sudah menyampaikan dengan sangat terstruktur sekali dan sistematis juga ya. Apa yang disampaikan tadi sekiranya banyak manfaat buat kita semua. Cuma saya ingin mengarah lebih menukik kepada judul daripada yang diminta pada hari ini. Kita diminta adalah pariwisata kini dan nanti, kan sangat ini sekali, sangat simple sekali ya. Bagaimana pariwisata kita kini dan bagaimana nanti. Ya, kalau kita bicara pariwisata kini, ini sudah jelas ya. Kita mengadakan ini sekarang tiap hari, satu hari saya hari ini 3 kali diskusi Zoom ya. Jam 9, jam 1 nanti dan jam 4. Jadi kita bicara ini semuanya itu kena dampak kepada wabah virus COVID-19 ya. Dampak kepada wabah ini berdampak kepada 2 masalah yang sangat besar ya. Itu adalah dampak kesehatannya, juga dampak ekonominya yang sangat dahsyat ya. Dampak ekonominya ini tentu terutama di bidang pariwisata. Makanya judulnya oleh Bu Nol dibikinkan pariwisata kini dan nanti. Kalau kita bicara pariwisata kini, ini sudah jelas, semuanya udah tahu semua. Itu sudah terkapar. Ya. Pariwisata itu sudah terkapar. Tapi kita kan belum tahu nih, ya. Belum tahu kapan ini akan bangun kembali. Kita tidak bisa menentukan bangun kembali itu kapan, karena kita tidak tahu COVID ini kapan akan berlalu dan berakhir, ya. Itu. Tapi kalau kita melihat grafiknya atau kurvanya yang ditayangkan pada hari ini di TV juga, ternyata di Singapura dan Malaysia itu sudah mulai menurun, ya. Kemudian di Thailand itu sudah kembali normal. Tapi di Indonesia ini masih sampai ke atas terus. Kita nggak tahu kapan mencapai puncaknya, kita belum tahu. Jadi sekarang ini belum sampai puncaknya. Ya. Jadi dengan kondisi seperti itu sangat sulit bagi kita semua, terutama pengusaha, untuk mengatur bagaimana ini kapan kita bisa melakukan recovery ke depan. Itu masalah. Ya. Kemudian menghadapi musibah ini yang belum pernah terjadi di dunia, ya, dan tidak kita temukan di buku apapun juga di kesehatan bahwa ada masalah COVID-19 ini nih, corona ini, ya, itu. Jadi itulah masalah yang kita hadapi. Kalau dampaknya dari segi contoh aja di bidang hotel dan restoran, itu di Jawa Barat itu paling besar. Kalau di daerah lain di provinsi itu hotel yang tutup tuh tidak lebih pada 180. Tapi di Jawa Barat ini sudah mencapai 528 hotel dengan 240 restoran yang tercatat oleh kita. Ada yang belum tercatat masih banyak. Dengan jumlah karyawan yang dirumahkan itu adalah 15.050 orang. Ya. 15.050 orang ini itu ada catatan nama, alamat, nomor KTP, dan nomor HP, nomor rekening banknya sekalian. Ya, tidak kita asal ngarang. Kalau orang lain suka ngomong, kami lebih kurang sekian, kita enggak ada. Di PHRI itu lengkap, ya, catat itu. Nah, kemudian data itu ke depan tuh kayak apa? Gitu. Nah, itu yang penting. Di samping data yang kita dapatkan di atas. Kalau saya secara pribadi itu ingin tidak akan bicara secara nasional, tapi saya ingin bicara Jawa Barat khususnya, ya.
Jadi yang perlu kita pikirkan bersama itu adalah pariwisata Jawa Barat. Kenapa? Kemarin di DPRD Jabar saya diundang, mereka minta pandangan tentang masalah yang kita hadapi sekarang. Itu dengan tegas saya katakan bahwa kita perlu menjadi catatan kita bahwa pariwisata itu sudah dicanangkan oleh gubernur mulai dari saat kampanye gubernur sampai menjadi gubernur, bahwa pariwisata itu menjadi lokomotif ekonomi Jawa Barat. Ya, Jawa Barat ini menjadi provinsi pariwisata. Jawa Barat ini juara lahir dan batin, itu nggak gampang. Nah, sedangkan sekarang ini kita tahu persis bahwa yang paling terpuruk itu adalah pariwisata. Jadi ini jangan terlambat untuk kita bahas, jangan terlambat untuk kita bicarakan. Ya, jangan ini ada tidak dibicarakan. Makanya kemarin juga saya protes, kalau kita bicara tim gugus tugas itu hanya bicarakan dampak tentang kesehatan saja, tapi tidak ada mempersiapkan bagaimana recovery ke depan. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan. Antara lain kita harus kembali dari bangun setelah terkapar lebih yang terkapar ya. Lebih cepat lebih baik. Kalau lebih lama akan semakin parah ya. Pengusaha memperhitungkan kalau seandainya bulan Juni ini kita belum bisa pulih, itu kalau bulan Juli, Agustus, September itu sudah terkaparnya sangat sulit bisa bangun. Ya, itu kondisi yang dirasakan oleh pengusaha. Jadi semakin sangat parah. Kemudian kita harus yakin dan percaya diri bahwa kita bisa kembali dengan harapan adanya program pencerahan untuk membangun kepercayaan diri untuk bangkit kembali. Ya, nah kita bisa bayangkan begitu banyak perusahaan yang usahanya harus ditutup merumahkan karyawannya. Kemudian perusahaan yang buka, hotel yang buka, restoran yang buka, itu pun juga tidak ada pengunjungnya. Kenapa? Selagi lockdown dan PSBB ini dilakukan, ini siapa yang akan mau menginap di hotel, siapa yang akan belanja di restoran dan sebagainya. Ya, jadi ini perlu kita bangkitkan. Kemudian karyawan yang dirumahkan, itu kehidupannya itu hanya bisa cukup 1 bulan. Gaji 1 bulan cukup 1 bulan. Kalau dia dirumahkan pada bulan Maret, ya, tanggal 1 April. Jadi saya sudah katakan kepada pihak keamanan, tolong siap-siap bahwa dana yang dipunyai mereka itu hanya cukup untuk bulan April. Bulan Mei ini mereka sudah mulai tidak bisa makan, ya, tidak bisa makan. Dan mereka kadang-kadang tidak punya kemampuan untuk mencari di luar daripada kemampuan dia bekerja sebagai di hotel, di restoran, dan di travel dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian saya kira untuk ke depan mungkin juga ini pada hari ini saya kira ini hadir para pakar, akademisi, kemudian juga kawan-kawan yang kita himbau hadir dari praktisi. Yang penting bagi saya pada hari ini, marilah kita berdiskusi. Ya, kalau kita punya masukan sampaikan. Saya dengan Pak Budi ini orang organisasi, kita bisa memasukkan ke dalam program kita. Jadi ini keyakinan yang harus kita sampaikan. Kemudian kalau harus kita lakukan resetting ulang, ya, ini kita lakukan setting ulang itu. Baik dari segi program, tampilan, desainasi yang diunggulkan, ya, konsep promosi pun juga menarik dan terarah, terutama daerah-daerah yang hubungan transportasi darat udara yang sudah ada, ya. Nah, dengan adanya jalan penghubung tol Jawa dan Sumatera yang sudah lancar, ini dampaknya bagi Jawa cukup besar. Karena Wisnus mereka melirik lebih, kita coba. Kalau di Jawa Barat begitu-begitu saja, gitu kan, kita ketinggalan dengan Jogja dan Jawa Tengah, maka mereka akan memilih berwisata ke daerah Jogja dan Semarang. Kita akan ketinggalan. Yang selama ini sebelum terjadinya COVID, itu kita lihatkan juga bahwa yang tadinya Malaysia itu berkunjung ke Jawa Barat, ke Bandung khususnya, tapi mereka sudah memilih berkunjung ke Vietnam, Bangladesh dan sebagainya, ya. Ini perlu kita perhatikan. Jadi dengan adanya jalan penghubung tol di Jawa Sumatera yang sudah lancar, berdampak pada orang Jakarta yang selama ini memenuhi hampir 70% Wisnus yang datang tiap hari Sabtu Minggu ke Jawa Barat, ini pasti akan melirik ke daerah lain, ke Jawa Tengah dan sebagainya. Kemudian yang paling penting juga adalah ini yang sedang kami harapkan, sedang kami pikirkan, itu adalah membangun branding, ya, membangun branding dan image pariwisata Jabar sebagai daya tarik Wisnus dan Wisman untuk datang ke Jawa Barat, ya.
Nah, jadi branding ini sangat penting. Kita sudah nggak bisa lagi. Sebelum COVID ini kondisi kita memang kondisi yang cukup parah ya. Kalau sering saya katakan kondisi di sektor perhotelan, titik puncaknya itu ada pada tahun 2015, 2016. 2017 itu mulai menurun. Begitu masuk virtual, online, itu sudah turun 25%. Masuk lagi sekarang bencana seperti ini, itu hanya tinggal 5%. Ya. Jadi sangat parah. Kemudian berikutnya kita berharap, kemarin pun juga saya sampaikan kepada Banggar DPRD Jabar, agar supaya anggaran pembangunan destinasi ya dan program anggaran pembangunan destinasi dan program promosi dinas pariwisata harus ditingkatkan ya. Ini kalau tinggal Jawa Barat kita lihat itu cukup bagus ya, sudah 2 kali lipat tahun kemarin. Tapi di dinas kota dan kabupaten yang terutama yang daerahnya menjadi tujuan wisata, potensi destinasi wisata yang cukup tinggi, tapi anggaran dinas sangat kecil. Nah ini yang saya katakan kemarin, persoalan yang di eranya Pak Ridwan Kamil itu adalah SDM-nya kurang diperhatikan. Ya, kita coba lihat aja di dinas pariwisata itu ada berapa orang yang lulusan dari sekolah tinggi pariwisata. Ya, nah ini kemarin sampaikan seperti itu. Nah kemudian juga saya juga sampaikan bahwa kita tahu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu adalah tentang Hubungan Industri Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Barat. Ya, kalau kita bicara BPPD, ini adalah orang yang diatur oleh undang-undang yang terdiri pada 5 unsur, adalah orang-orang yang paham tentang promosi pariwisata. Ya, di situ semuanya orang paham semua. Tidak bisa dimonopoli oleh satu asosiasi atau satu perguruan tinggi, nggak bisa. Ya, itu. Nah, ini selama ini kan sudah hampir berapa bulan masa kerjanya habis, tapi SK itu juga belum diturunkan. Padahal lembaga ini sangat kita butuhkan nanti. Secara profesional dia mempromosikan potensi dan arah kemana promosi harus kita lakukan. Dan bentuk promosinya kayak seperti apa. Kemudian juga kami sampaikan bahwa masalah MICE. MICE ini pun juga harus menjadi perhatian khusus. Ya, dipromosikan. Selama ini kurang kita perhatikan. Kalau saya katakan Jawa Barat masih cukup, walaupun gedung konferensinya belum kita punya sebagaimana yang mempunyai standar internasional, ya. Tapi hanya untuk sekedar seminar, ya, kongres dan sebagainya di Jawa Barat ini masih banyak untuk dilakukan pelaksanaan itu bisa dilaksanakan di Jawa Barat. Jadi ini kan tentu harus ada promosinya, ya. Dan setelah COVID ini berlalu, kita juga menghimbau kepada pemerintah agar supaya anggaran-anggaran yang selama ini dianggarkan ke luar negeri, ya, itu agar supaya dianggarkan ke dalam negeri. Dan kalau ada rapat-rapat dan sebagainya, tidak usah nyebrang provinsi, harus dilaksanakan di dalam provinsi agar supaya ekonomi itu bisa bergerak. Ya. Nah, kemudian juga kita harapkan ke depan ini nih, kegiatan-kegiatan event harus terprogram terencana dengan tujuan mendatangkan Wisnus, ya, Wisnus dan Wisman ke Jawa Barat. Jadi arti kata dipersiapkan dengan bagus, jangan hanya yang datang oleh orang-orang Bandung sendiri, ya. Nah, jadi selama ini kan itu sering kita temukan. Pada saat meeting dengan Menteri Pariwisata kemarin dengan Pak Wisnu Tama yang disampaikan oleh pengurus BPP PHRI, dengan tegas saya katakan juga, ya selama ini mau saya ngomong, kita terlalu banyak seremonial, ya. Kegiatan itu bagus, temanya bagus, pembicaranya bagus, tapi pelaksanaannya nggak keruan, asal ada saja, tapi honornya pun juga bagus, peserta sampai honor, tapi hasilnya nggak ada. Kemarin di DPRD Jabar pun juga ditanyakan ke saya, bagaimana pandangan Pak Herman tentang wisata syariah. Saya katakan dari zaman jahiliyah, saya di Jawa Barat ini dari tahun 67 kita udah bicara wisata syariah, tapi tidak pernah ada ujung pangkalnya, tidak pernah ada konkretnya, tapi anggaran keluar terus untuk kita membicarakan itu. Nah, kemarin sudah hampir-hampir dekat final 6 bulan yang lalu yang dipekarsai juga oleh BI. Sekarang udah tukcing, dibentuk cicing. Ya, itu yang terjadi di kita. Nah, jadi makanya kegiatan event ini kita harapkan agar supaya kegiatan MICE ini agar supaya bisa diinstruksikan supaya diadakan di Jawa Barat dan kita mempromosikan
karena pengaruh MAS itu lebih tinggi daripada leisure yang datang ke Wisman yang leisure ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi masalah event ya. Kemudian untuk kembalinya para pekerja dan ratusan ribu dirumahkan ya, maka perusahaan harus sudah siap untuk jalan kembali dengan dukungan modal recovery ya, dengan program dan strategi yang mungkin akan berubah ya. Ini yang saya katakan di atas tadi, ini akan kita perjuangkan. Kalau seandainya COVID ini tidak berlalu pada bulan Juni, itu pengusaha sudah pasti akan lebih terkapar gitu ya. Karena lebih terkapar, sedangkan persoalan relaksasi dengan perbankan itu masih ada bank yang berjalan mulus, masih ada bank yang tidak berjalan mulus. Kalau itu saja sudah tidak mulus, bagaimana kita memperjuangkan kepada perbankan untuk mendapatkan dana recovery bagi perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu nggak bisa jalan, berarti bahwa para pekerja yang dirumahkan itu sudah meningkat menjadi menciptakan kemiskinan baru. Itu udah pasti. Kalau sudah terjadi kemiskinan baru, itu keamanan akan menjadi lebih resah. Masyarakat akan lebih resah. Keamanannya akan lebih terganggu. Ya, jadi ini sudah kita perjuangkan juga. Kemudian beroperasinya perusahaan harus memperhatikan protokol dari COVID-19 sebagai pelajaran buruk yang pernah kita alami. Jadi ini ada juga baiknya dengan kita mendapatkan hal seperti ini, via hotel, restoran, dan kita semua bisa lebih memperhatikan hal dari segi protokol-protokol kesehatan yang seperti itu. Kemudian berikutnya adalah perlu kita menghimbau kepada pemerintah, baik pusat dan daerah, agar untuk tahun 2021 anggaran pembangunan infrastruktur agak dikurangi dan dialihkan kepada pembangunan industri yang sudah terkapar, bisa bangkit kembali, agar karyawan yang sudah dirumahkan segera bisa bekerja kembali, sehingga pengangguran, kemiskinan baru tidak sampai terjadi. Jadi ini sangat penting sekali ini. Sebab ini mau saya ngomong, mau sangat kita ngomong, kadang-kala birokrat dan akademisi ini kadang kurang berpikir sampai ke situ. Pada kuncinya ada di sini semua. Ya, kalau kunci ini tidak kita buka, apa yang kita harapkan pariwisata ini bisa berjalan kembali. Ya. Nah, kita berharap adanya himbauan pemerintah pusat maupun daerah agar masyarakat Indonesia meningkatkan perjalanan wisatanya, tidak usah ke luar negeri, tapi cukup di Indonesia saja. Nah, kemudian dalam rangka mengatasi dampak COVID-19 di bidang kesehatan sudah ditangani oleh tim gugus tugas tingkat Jabar. Kebetulan saya pun juga diikut sertakan di situ, kabupaten dan kota. Cuma sayang di bidang-bidangnya itu tidak ada membahas tentang recovery ekonomi, hanya dibahas dampak ekonomi saja, ya. Maka oleh sebab itu saya mengusulkan pada pemerintah dan kepada DPR kemarin harusnya dibentuk tim task force-nya, ya. Nah, kalau di PHRI sudah terbentuk 2 minggu yang lalu tim task force-nya dengan 2 bidang, satu yang membahas masalah krisis yang dihadapi oleh anggota termasuk masalah perbankan, pajak, PLN, BPJS, ya, dan sebagainya. Dan satu tim yang membahas persiapan recovery, apa yang kita lakukan, ya, yang dikutai oleh Pak Faisal, Direktur STP, ya, itu. Nah, ini tujuan kita agar supaya nanti tanggal 20 kita harapkan tim ini sudah selesai membuat programnya, itu akan kita sosiasikan kepada anggota dan kita rekomendasikan pada instansi-instansi terkait agar supaya jangan COVID ini berlalu kita baru mulai memikirkan masalah-masalah seperti itu sangat jauh terlambat, ya. Itu. Jadi moderator itulah yang bisa saya sampaikan. Kita semua berharap dan berdoa semoga COVID ini bisa berlalu cepat, ya, sehingga kita bisa kembali normal kembali. Ya, kalau kemarin itu baru diumumkan yang umur 45 tahun ke bawah yang baru boleh keluar, ya. Tapi di sini kan banyak yang umur kita ini udah di atas hampir mendekati 70, ya. Nah, kalau udah 2 bulan di rumahnya aja udah bosan, apalagi kalau udah melebihi 2 bulan, ya. Itu. Jadi sekian, terima kasih, saya mohon maaf pada kurang berkenan.
Sekali lagi, saya tidak akan berpanjang lebar, tapi saya mohonkan dari peserta pada hari ini bisa memberikan masukan-masukan yang positif, ya. Apa yang harus kita lakukan bersama? Apa yang dilakukan oleh praktisi itu apa? Apa yang harus dilakukan oleh akademisi itu apa? Apa yang harus kita rekomendasikan kepada birokrat itu apa? Jadi semuanya kita bisa siapa berbuat apa untuk pariwisata Jawa Barat ini ke depan. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Herman Muhtar atas pemaparannya. Izin mengapresiasi terlebih dahulu bahwa ini sudah ada 244 peserta yang join dari beberapa pulau di luar Jawa Barat. Tentunya ini luar biasa buat kami untuk setiap Parya-Pari telah melaksanakan First Tourism Webinar ini. Tentu kami akan mencatatnya ini sebagai bagian daripada apresiasi dan bentuk peduli kita terhadap apa yang telah terjadi di bidang pariwisata.